Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Ibu Herani Tri Lestiana MSc. Yang kami cintai, yang kami banggakan teman-teman kelas Matematika 4A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 Manajemen Pendidikan ingin mendeskripsikan, menjabarkan mengenai manajemen tenaga pendidik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Ada Alanisa Dwi Suci selaku pemateri dengan NIM 1908105008. Kemudian ada saya sendiri, Kokom Komaria, selaku moderator dan pemateri dengan NIM 1908105011. Dan ada Ipit Rahmawati selaku pemateri dengan NIM 1908105030. Adapun pokok bahasan pada materi manajemen tenaga pendidik ini yaitu pengertian manajemen tenaga pendidik, kemudian tugas, kewajiban, dan hak pendidik, kemudian kompetensi pendidik, dan dilanjut dengan kegiatan manajemen tenaga pendidik yang dimana meliputi analisis kebutuhan dan formasi tenaga pendidik, rekrutmen tenaga pendidik, induksi tenaga pendidik, penempatan tenaga pendidik, pelaksanaan supervisi kinerja, dan pembinaan karir tenaga pendidik. Untuk pemaparan materi, saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian manajemen tenaga pendidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkatan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian, pengertian guru diperluas menjadi pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang pendidikan, yaitu pada bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dijelaskan pada ayat 2, yakni pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian berarti manajemen tenaga pendidik merupakan manajemen yang bertujuan untuk mendayakan tenaga pendidik secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Selanjutnya, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Secara umum, tugas pendidik dibagi menjadi 3, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Adapun untuk tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih, di mana mendidik itu berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan nilai pengetahuan dan teknologi, kemudian melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Dan untuk tugas kemanusiaan itu artinya guru harus bisa untuk menjadi sebagai seorang orang tua kedua bagi murid-muridnya. Dan untuk tugas dalam bidang kemasyarakatan itu berarti bahwa seorang guru juga harus bisa menyesuaikan bagaimana beliau bisa bertindak sebagai seorang masyarakat ataupun bisa menjadikan murid-muridnya berguna di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan menurut Rustiah NK, tugas guru adalah pertama, menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. 2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila. 3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 11 tahun 1983.
4. Sebagai perantara dalam belajar. 5. Guru adalah pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Kemudian pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat memeluk anak didik menurut kehendaknya. Dan 6. Guru adalah penghubung antara sekolah dan masyarakat. Kemudian 7. Guru sebagai administrator dan manajer. Kemudian 8. Pekerja guru sebagai suatu profesi. Artinya seorang yang menjadi guru itu karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka seorang guru harus menyadari beberapa pekerjaan sebagai suatu profesi. 9. Guru sebagai perencana kurikulum. 10. Guru sebagai seorang pemimpin. 11. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Nah, untuk sponsor itu artinya guru harus turut aktif dalam segala kegiatan aktivitas anaknya, misalnya dalam ekstrakurikuler maupun dia membentuk kelompok belajar dan lainnya sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang kewajiban pendidik. Nah, menurut Wayne Stanley dan kawan-kawan, sesungguhnya guru yang bertanggung jawab itu memiliki beberapa sifat. Pertama, menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan. 2. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira. Itu artinya bahwa banyaknya tugas itu tidak dijadikan beban baginya gitu, tapi menjadikan sebuah rutinitas sebagai sebuah kewajiban yang memang harus dilakukan dengan penuh kegembiraan. 3. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat-akibat yang timbul. Kemudian 4. Menghargai orang lain termasuk anak didiknya. 5. Bijaksana dan hati-hati. Dan 6. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selain memiliki tugas dan kewajiban, seorang pendidik juga memiliki hak ya. Yang dalam bidang ini dimana hak pendidik yaitu setiap pendidik mempunyai hak penuh untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan-keputusan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik itu artinya seorang pendidik harus mempunyai beberapa sifat, beberapa karakter, beberapa kompetensi yang harus dipenuhi, yang jelas tentunya profesional. Nah, dimana ciri-ciri guru profesional diantaranya guru harus selalu mempunyai tenaga untuk siswanya. Itu artinya ketika guru dalam mengajar, guru harus mempunyai energi yang positif sehingga guru juga bisa memberikan energi positif itu kepada siswa-siswanya. Kemudian seorang guru juga harus mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian ciri guru profesional juga menetapkan tujuan setiap pelajaran yang jelas dan bekerja guna memenuhi tujuan dalam setiap kelasnya. Kemudian mempunyai keterampilan untuk mendidik agar murid disiplin. Seorang guru ya tidak hanya mempunyai pengetahuan saja, tapi guru juga harus mempunyai keterampilan, berbagai keterampilan agar peserta didik bisa mengikuti bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dengan baik dan benar. Kemudian guru juga harus mempunyai keterampilan disiplin yang efektif. Tentu ketika guru yang disiplin akan mempunyai peluang yang besar juga untuk murid-muridnya bisa menjadikan seorang gurunya sebagai panutan yang disiplin pula. Dan guru juga harus mempunyai keterampilan manajemen di dalam kelas yang baik, serta bisa memastikan agar perilaku siswa menjadi baik saat siswa belajar dan bekerja sama. Kemudian seorang guru juga harus mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan bisa membuat orang tua murid selalu mengerti tentang informasi yang sedang terjadi. Kemudian guru juga mempunyai ekspektasi yang tinggi pada muridnya, karena memang untuk guru profesional itu mempunyai ekspektasi yang besar untuk menjadikan murid-muridnya itu berhasil di kemudian hari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi ini. Selanjutnya yaitu ada kegiatan manajemen tenaga pendidik. Nah,
Di dalam kegiatan manajemen tenaga pendidik itu ada analisis kebutuhan dan formasi tenaga pendidik. Apa sih analisis kebutuhan itu dan apa formasi tenaga pendidik? Jadi, analisis kebutuhan itu merupakan dasar dalam penyusunan formasi. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sedangkan formasi adalah jumlah pangkat yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kebutuhan pegawai sendiri itu dapat dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan. Pasti kawan-kawan sudah tahu apa itu jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya, pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu yang untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya tenaga medis dan paramedis di rumah sakit pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada perkiraan beban kerja. Perkiraan beban kerja adalah frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, perkiraan kapasitas pegawai. Perkiraan kapasitas pegawai itu adalah kemampuan rata-rata di mana seorang pegawai dapat menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas kerja diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan. Kemudian yang kelima, ada jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Penentuan jenjang, jumlah jabatan, dan pangkat dalam suatu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. Penentuan susunan pangkat merupakan suatu syarat mutlak untuk dipelihara dengan baik dalam suatu organisasi. Yang keenam, ada analisis jabatan. Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Kemudian yang ketujuh ada prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan itu sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan atau merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Akan tetapi, kalau pekerjaan membersihkan ruangan dan merawat pekarangan diborongkan kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkat untuk pekerjaan itu. Yang kedelapan yaitu ada peralatan yang tersedia. Peralatan yang tersedia atau yang diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Pada umumnya, jika makin tinggi mutu peralatan kerja yang ada dan tersedia dalam jumlah yang memadai, akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Yang terakhir yaitu ada kemampuan keuangan lembaga. Faktor kemampuan keuangan lembaga adalah faktor penting yang selalu harus diperhatikan dalam penentuan formasi pegawai atau tenaga kerja. Walaupun penyusunan formasi misalnya telah jauh ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai,
seperti diuraikan terlebih dahulu, akan tetapi apabila kemampuan keuangan lembaga masih terbatas, maka penyusunan tetap harus didasarkan kemampuan keuangan lembaga yang tersedia. Meskipun misalnya formasinya telah disusun secara rasional berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis kebutuhan, realisasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Nah, itulah penjelasan mengenai analisis kebutuhan dan formasi tenaga pendidik. Kegiatan manajemen tenaga pendidik lainnya yaitu ada rekrutmen tenaga pendidik. Penjaringan atau rekrutmen adalah sebuah usaha aktif dalam mencari calon potensial dengan mempengaruhi mereka agar bersedia mengisi posisi-posisi yang ada dalam sebuah lembaga operasional sekolah. Sementara itu, menurut Jones dan Walters, rekrutmen adalah aktivitas-aktivitas yang terencana dalam menarik sejumlah individu yang berkualitas yang dibutuhkan untuk mengemban tugas-tugas yang ada di sebuah lembaga operasional sekolah. Keberhasilan dari rekrutmen ini ditentukan oleh kematangan perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan sebelumnya. Maka, perencanaan SDM ini merupakan pedoman yang dapat digunakan dalam proses rekrutmen guru. Ada beberapa hal yang perlu dihatikan dalam proses rekrutmen. Di antaranya yaitu yang pertama, merekrut perlu memperhatikan batasan-batasan pasar tenaga kerja dengan mempertimbangkan orang-orang yang mencari pekerjaan dan lembaga yang mencari pegawai. Yang kedua, itu keterampilan yang tersedia, di mana kita harus memperhatikan jenis pekerjaan apa yang posisinya sedang kosong. Yang ketiga, yaitu kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang naik turun perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Yang terakhir yaitu menarik tidaknya suatu lembaga atau organisasi. Nah, ini menarik tidaknya suatu lembaga atau organisasi itu biasanya mengenai kebijakan-kebijakan dari suatu lembaga atau organisasi, misalnya kebijakan promosi, kompensasi, tentang imbalan, status kepegawaian, dan yang lainnya. Setiap organisasi ataupun setiap lembaga pasti dalam menarik dan mencari calon tenaga kerja itu mempunyai cara dan metode yang berbeda-beda. Meskipun cara tiap organisasi ataupun tiap lembaga itu berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menyebarkan informasi untuk menarik sumber daya manusia sebagai calon tenaga kerja. Adapun metode penarikan pegawai yang dapat dilakukan dalam merekrut tenaga pendidik yaitu yang pertama ada iklan, kemudian kantor penempatan kerja, rekomendasi dari pegawai yang sedang bekerja, lembaga pendidikan, lamaran yang masuk secara kebetulan, nepotisme, tenaga kerja honorer, dan serikat pegawai. Setelah proses penarikan calon tenaga kerja selesai, maka selanjutnya adalah proses seleksi atau proses pemilihan terhadap calon tenaga kerja tersebut. Adapun langkah-langkah dalam proses memilih tenaga kerja yaitu yang pertama wawancara pendahuluan, yang kedua pengisian formulir, yang ketiga memeriksa referensi tentang karakter, pekerjaan, dan sekolah, yang keempat wawancara dengan diskusi, menjelaskan persoalan, dan efektivitas berbicara. Yang kelima, persetujuan atasan langsung. Dan yang keenam, pemeriksaan kesehatan, induksi atau orientasi. Yang berarti bahwa pegawai tersebut sudah diterima, pengenalan dan penyesuaian pegawai baru dengan lembaga. Kegiatan manajemen tenaga pendidik selanjutnya yang ketiga yaitu ada induksi tenaga pendidik. Induksi tenaga pendidik atau tepatnya induksi pegawai baru adalah kegiatan orientasi atau pengenalan, pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi pegawai baru pada satuan pendidikan di tempat tugasnya. Tujuan dari induksi pegawai baru ini yaitu untuk membimbing dan membantu pegawai baru agar dapat beradaptasi dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan iklim kerja dan budaya sekolah.
Adapun tahapan-tahapan yang penting yang harus dilakukan dalam induksi pegawai baru ini yaitu tahapan yang pertama yaitu proses pengenalan, meliputi pengenalan visi dan misi sekolah, tanggung jawab bagi pegawai, dan proses penyesuaian dengan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu proses supervisi awal, di mana pegawai baru ini nanti akan dibimbing dan diawasi agar mampu untuk bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu proses penyesuaian dengan sekolah. Jadi itulah pembahasan mengenai beberapa kegiatan dari manajemen tenaga pendidik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman semua pahami. Baik, terima kasih kepada yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas mengenai penempatan tenaga pendidik, pelaksanaan supervisi kinerja, dan pembinaan karir tenaga pendidik. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai penempatan tenaga pendidik. Apa sih penempatan tenaga pendidik? Penempatan tenaga pendidik merupakan tindak lanjut dari seleksi. Lembaga pendidikan yang baru merekrut tenaga pendidik baru, menempatkan calon tenaga pendidik yang diterima pada jabatan yang disediakan. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Nah, pada tahap ini itu berkaitan dengan kesesuaian seseorang dengan jabatan yang akan diembannya. Nah, dengan demikian, penempatan tenaga pendidik tidak sekadar menempatkan saja, melainkan harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki tenaga pendidik dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan, sehingga tenaga pendidik tersebut betul-betul memenuhi harapan lembaga. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penempatan guru baru. Apa saja sih? Yaitu yang pertama ada posisi-posisi kerja yang tersedia. Lalu yang kedua ada kekosongan jabatan. Dan yang ketiga ada perubahan kualifikasi para guru. Yang keempat ada perubahan program pendidikan. Yang kelima ada perubahan jumlah siswa. Dan faktor yang keenam ada perubahan teknologi, serta faktor yang ketujuh ada perubahan struktur organisasi. Nah, dalam proses penempatan tenaga pendidik yang cocok dengan bidangnya, maka diperlukan kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan. Nah, kriterianya apa saja sih? Yaitu yang pertama ada latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan ini menyangkut mengenai kualifikasi keahlian sesuai dengan legalitas ijazah yang dimiliki. Lalu yang kedua ada pendidikan tambahan. Misalnya, pengalaman calon pegawai dalam mengikuti pelatihan, kursus, dan pendidikan tertentu yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Itu kriteria dari latar belakang pendidikan ya, teman-teman. Lalu kriteria yang kedua ada pengetahuan kerja. Pengetahuan kerja ini berupa pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pegawai agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keterampilan kerja yaitu keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya dimiliki dalam praktek. Lalu, kriteria yang ketiga ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja yaitu pengalaman seseorang pegawai untuk melakukan pekerjaan pada bidang tertentu. Nah, dalam hal ini pengalaman seorang dalam bidang kependidikan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan supervisi kinerja. Dalam perspektif manajemen klasik, supervisi dilaksanakan dalam bentuk inspeksi atau mencari kesalahan.
Sedangkan dalam pandangan manajemen pendidikan modern, supervisi adalah usaha untuk memperbaiki usaha belajar mengajar. Supervisi sebagai bantuan bagi guru dalam mengajar untuk membantu siswa agar lebih baik dalam belajar. Namun kenyataan di masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa supervisi pendidikan identik dengan pengawasan yang berbau inspeksi. Akibatnya, timbullah tingkah laku seperti rasa kaku, ketakutan pada atasan, tidak berani berinisiatif, bersikap menunggu instruksi, dan sikap yang birokratis lainnya bagi guru. Nah, sesungguhnya konsep supervisi pada awalnya diawali dengan adanya kebutuhan landasan pengajaran dengan cara membimbing guru, memilih metode mengajar, dan mempersiapkan guru untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan kreativitas yang tinggi dan otonom, sehingga memacu kreativitas dan inovasi guru. Secara umum, supervisi berarti upaya bantuan kepada guru agar guru dapat membantu para siswa untuk mendapat hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik supervisi yang dipandang bermanfaat untuk merangsang dan mengarahkan perhatian guru-guru terhadap kurikulum dan pengajaran. Ada apa saja sih? Yaitu yang pertama ada kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas sering disebut kunjungan supervisi yang dilakukan kepala sekolah atau pengawas. Teknik ini dipandang sebagai teknik yang paling efektif untuk mengamati guru bekerja, media yang digunakan, media dan teknik mengajar yang dipakainya, dan untuk mempelajari situasi belajar secara keseluruhan dengan memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan murid. Lalu, teknik yang kedua ada pembicaraan individual. Pembicaraan individual merupakan teknik supervisi yang sangat penting karena kesempatan yang diciptakannya bagi kepala sekolah atau pengawas untuk bekerja secara individual dengan guru terkait dengan masalah-masalah profesionalitas mereka. Lalu yang ketiga ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok atau pertemuan kelompok merupakan kegiatan di mana sekelompok orang yang berkumpul dalam situasi bertatap muka dan melalui interaksi lisan bertukar informasi atau berusaha untuk mencapai suatu keputusan tentang masalah-masalah bersama. Lalu yang keempat ada demonstrasi mengajar. Demonstrasi mengajar merupakan teknik yang sangat penting. Rencana demonstrasi disusun dengan teliti dan dicetak lebih dulu dengan menekankan pada hal-hal yang dianggap penting, misalnya pada teknik mengajar tertentu. Teknik ini akan membantu mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan apa pula yang perlu untuk diperbaiki. Lalu yang kelima ada kunjungan kelas antar guru. Teknik ini biasanya direncanakan atas permintaan sejumlah guru. Teknik ini akan efektif jika tiap observasi disertai suatu analisis yang objektif. Lalu yang keenam ada buletin supervisi. Buletin supervisi merupakan alat komunikasi yang efektif yang berisi informasi perkembangan, pembelajaran, ringkasan tentang penelitian-penelitian, analisis presentasi, dan pertemuan-pertemuan profesional dan perkembangan dalam berbagai bidang studi. Nah, selain teknik yang tadi disampaikan, kepala sekolah juga bisa mengembangkan teknik lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan supervisi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada pembinaan karir tenaga kerja. Sebelumnya apa sih karir?
Karir merupakan semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang atau pegawai tersebut. Perencanaan dan pembinaan karir sangat diperlukan agar pengembangan organisasi ke depan sejalan dengan pengembangan kemampuan bagi para pegawai yang akan menduduki jabatan organisasi yang telah berkembang. Organisasi pendidikan yang tidak merencanakan pembinaan karir pegawainya akan stagnasi. Apa sih stagnasi? Stagnasi ialah keadaan tidak mengalir atau tidak mengarus. Jadi keadaan yang terhenti, keadaan tidak maju. Tadi kan dikatakan bahwa perencanaan dan pembinaan karir itu sangat diperlukan. Mengapa sih sangat diperlukan? Karena perencanaan pengembangan dan pembinaan karir pegawai ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bermanfaat pada organisasi itu sendiri. Nah, pada kasus pembinaan karir tenaga pendidik ini berarti berpengaruh juga pada pendidikan ya. Nah, pentingnya pengembangan dan pembinaan karir tenaga pendidik dan kependidikan di sebuah lembaga pendidikan akan mendapatkan manfaat. Antara lain, yang pertama ada mutu dan semangat guru akan tumbuh. Lalu yang kedua, mutu pendidikan di sekolah dapat meningkat. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi di sekolah dapat berjalan dengan lebih baik. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan dan konseling akan lebih baik. Yang kelima, hubungan antara guru dan siswa, guru dan kepala sekolah, serta sekolah dan orang tua murid ataupun masyarakat dapat terpelihara dengan lebih baik. Nah, tujuan dari pengembangan dan pembinaan karir secara umum ialah ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan, yang kedua menambah keterampilan, dan yang ketiga mengubah sikap. Untuk mencapai tujuan perencanaan pengembangan dan pembinaan karir, maka pihak sekolah harus menciptakan situasi dan kondisi lingkungan yang mendukung. Apa saja sih langkah-langkah yang efektif yang dapat ditempuh? Nah, langkah-langkah yang efektif yang dapat ditempuh untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diinginkan yaitu yang pertama, menanamkan rasa malu apabila datang terlambat. Nah, jangan sampai kita tidak memiliki rasa malu apabila kita datang terlambat ya teman-teman. Lalu yang kedua, melakukan penilaian secara objektif dan jujur. Lalu yang ketiga, mendorong tenaga kependidikan mencapai jenjang karir secara optimal dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Alhamdulillah, penjelasan mengenai manajemen tenaga pendidik dari kami kelompok 6 telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian, dan penutup dari kami, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena hanya dengan pendidikan Anda bisa mengubah dunia. Mohon maaf atas segala kekeliruan, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.